Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mendukung kegiatan MBKN, saya Ulfiana Junaid merupakan salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Gorontalo pada Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, menjadikan tridharma perguruan tinggi dalam hal ini pengajaran untuk dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan gaya dan kemampuan saya. Perkenankanlah saya menjelaskan mata kuliah yang diampu, yakni mikrobiologi dan parasitologi dengan metode pembelajaran problem based learning atau PBL pada materi dasar-dasar mikrobiologi. Saya membuat video ini dengan tujuan pemenuhan salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam bidang pengajaran. Mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi merupakan mata kuliah wajib yang diperuntukkan pada mahasiswa semester 3 program studi S1 Kebidanan di Fakultas Ilmu Kesehatan. Bobot mata kuliah ini yakni 2 SKS dengan 2 tim teaching. Pembelajaran dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dalam satu semester, yang terbagi menjadi 8 kali pertemuan untuk tim teaching 1 dan 8 kali pertemuan untuk tim teaching 2. Metode pembelajaran yang digunakan tergantung pada materi yang diajarkan. Selanjutnya, bentuk perkuliahan yang dilakukan yaitu melalui tatap muka. Untuk rancangan penilaian terdiri dari absensi 10%, penugasan 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Dalam setiap perkuliahan diawali dengan mempersilahkan mahasiswa untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya saya melakukan absensi kepada mahasiswa dengan mengklik website sia.umgo.ac.id. Berikut cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan hanya dengan izin dan kuasanya lah kita masih dapat dipertemukan di tempat ini. Baik, adik-adik, hari ini kita akan masuk pada pertemuan pertama ya. Tapi sebelum kita masuk pada pertemuan pertama, mari kita berdoa bersama-sama. Untuk itu saya persilakan kepada ketua tingkat untuk memimpin doa. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa membaca surah Al-Imran ayat 156 sampai 160 dan dilanjutkan dengan membaca doa belajar. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu liikhwanihim idza darabu fil ardi
perkuliahan kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga adik-adik bisa mengingat materi dengan baik. Amin. Alia Agustina Utia Rahman, Ananda Putri Eka, Cahya Aulia Himeto, Dwi Arianti Usman, Dwi Utari Daksina, Eka Saputri, Fizrinia, Gustin Nurlani, Indrawati Hasan, Intan Nadia, Mira Mutia, Hadir Bu. Mumin Abudi, Hadir Bu. Murtin Halid, Hadir Bu. Nur Malufira Henga, Hadir Bu. Nur Haliza, Hadir Bu. Nurul Mutia Gobel, Hadir Bu. Putri Azahra, Hadir Bu. Baik, pembelajaran kita mulai ya. Oke adik-adik, gambar apa ini? Bakteri. Oke, jadi ini gambar Bakteri. ya. Ini gambar apa? Virus. Gambar virus. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup mikrobiologi serta peranan mikroorganisme dalam kehidupan. Baik, kita akan masuk pada pertemuan pertama ya. Jadi perhatikan gambar yang saya tampilkan ya. Adik-adik, gambar apa ini? Bakteri. Oke, jadi ini gambar Bakteri. Kalau ini gambar apa? Virus. Oke, baik virus maupun bakteri itu adik-adik sudah melihat di mana? Di mana lagi? Di YouTube. Oke, jadi apakah adik-adik bisa melihat virus maupun bakteri ini secara langsung? Tidak. Bagaimana cara melihatnya? Bagus, jadi menggunakan mikroskop. Dari atas dulu. Jadi kita ingin melihat makhluk hidup, baik itu virus maupun bakteri lewat mikroskop. Organisme yang hanya bisa dilihat di mikroskop itu disebut apa? Makhluk hidup yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop disebut dengan Mikroorganisme. ya, jadi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini adalah tentang dasar-dasar Mikroorganisme. Oke, dari gambar yang saya sudah tampilkan, ya. Pertanyaan, coba sebutkan pertanyaan atau masalah yang bisa adik-adik gambarkan melalui gambar ini. Bu, saya mau bertanya, apa itu mikroorganisme? Oke, jadi pertama yang akan kita bahas tentang apa itu mikroorganisme. Ada yang lain lagi? Ada yang bisa? Dipersilakan. Saya Bu, Oke. saya ingin bertanya Bu, peran mikroorganisme dalam kehidupan sehari-hari itu apa Bu? Oke, jadi peran organisme dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik sekali. Selanjutnya ada pertanyaan lagi yang bisa diajukan terkait dengan gambar yang saya tampilkan di depan. Ada yang bisa? Saya Bu, Ya. saya ingin bertanya tentang bisa dijelaskan Bu apa ruang lingkup
dalam sehari-hari itu tentang mikroorganisme. Baik. Jadi materi atau rumusan masalah yang kita angkat pada hari ini adalah yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan mikroorganisme. Yang kedua, jelaskan ruang lingkup, ruang lingkup mikroorganisme. Dan yang ketiga adalah peranan dari mikroorganisme. Baik, selanjutnya saya bagi adik-adik menjadi 6 kelompok ya. Untuk pembagiannya sesuai tempat duduk saja. Kemudian saya akan bagi LKS-nya. Baca petunjuknya, ya, kemudian dikerjakan ya. Waktu 15 menit ya untuk mengerjakan LKM yang saya sudah baca. Dipersilakan. Baik, 15 menit berlalu ya. Sudah selesai adik-adik? Ya. Kita mulai pada presentasi ya. Dipersilakan untuk kelompok 2 mana? Baik, 15 menit berlalu ya. Sudah selesai adik-adik? Ya. Kita mulai pada presentasi ya. Dipersilakan untuk kelompok 2 mana? Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Ibu. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKM kami yang akan dijawab oleh teman saya yaitu Vanessa Pakaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Pakaya akan membacakan hasil LKM dari kelompok 2. Jadi soal pertama, apa yang dimaksud dengan mikrobiologi? Mikrobiologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme, contohnya protozoa dan bakteri. Selanjutnya ada soal kedua, jelaskan ruang lingkup mikrobiologi. Ruang lingkup mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup berukuran mikroskopis atau hewani yang tak dapat dilihat dengan mata telanjang, contohnya bakteri, protozoa, fungi, dan virus. Selanjutnya jelaskan peranan mikroorganisme dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, mikroorganisme berperan dalam industri makanan dan minuman. Fermentasi. Mikroorganisme juga secara alamiah mampu mendegradasi senyawa-senyawa toksik dan bahan-bahan pencemar sehingga dapat bioremediasi limbah. Sekian presentasi LKM dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, itulah hasil dari jawaban LKM kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ada tambahan jawaban lagi dari kelompok lain? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila
sini saya akan menambahkan sedikit hasil LKM dari kelompok 2. Yang saya akan tambahkan itu yang di pengertian dari mikrobiologi dan peran mikrobiologi dalam kehidupan. Jadi, mikrobiologi merupakan salah satu cabang ilmu dari biologi dan memerlukan ilmu pendukung antara lain kimia, fisika, dan biokimia. Kemudian di peranan mikroorganisme. Dari segi peran yang menguntungkan yaitu fermentasi, protein sel tunggal, biosensor, pengendalian hayati, biomimi, biodegradasi, dan bioremediasi. Sekian itu tambahan dari saya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Dari pemaparan LKS tadi, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muminah Budi, saya perwakilan dari kelompok 3. Langsung saja, saya ingin menambahkan jawaban dari kelompok 2 yang di nomor 3. Pertanyaannya, jelaskan peran mikroorganisme dalam kehidupan. Dan untuk fenomena dari saya, mikroorganisme juga secara alami mampu mendegrasi senyawa-senyawa toksis dalam bahan-bahan pencernaan sehingga dapat dimanfaatkan dalam bioremediasi limbah. Contohnya, penyediaan makanan tradisional melalui fermentasi seperti pembuatan yogurt, tempe, keju, dan serasi. Itu contoh pada makanan. Dan untuk peran organisme dalam kesehatan, itu dapat digunakan sebagai bahan produksi bahan aktif seperti antibiotik, enzim, antiparasit, dan antitoksin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Jawaban presentasi dari adik-adik sudah benar ya, sudah benar apa yang dijelaskan oleh masing-masing kelompok. Nah, untuk memperkuat materi kita pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan materi secara singkat tentang dasar-dasar mikrobiologi. Mohon perhatiannya, ya. Bangkunya dirapikan dulu. Mohon perhatiannya, ya. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi kita pada pagi hari ini, yakni tentang dasar-dasar mikrobiologi. Oke, mikrobiologi terdiri atas dua kata. Yang pertama mikro dan apa itu mikro? Kecil. Hidup. Yang hidup. Tiga kata. Jadi dapat disimpulkan bahwa mikrobiologi adalah Ilmu tentang segala kehidupan organisme. Jadi mikrobiologi itu adalah ilmu tentang segala kehidupan organisme yang berukuran kecil yang tidak dapat dilihat secara Kasat mata. Selanjutnya, mikroorganisme ya merupakan makhluk hidup yang berukuran kecil yang memiliki bentuk kehidupan serta karakteristik yang khas yang bisa dibedakan dari organisme lain. Untuk pembagian mikrobiologi ya terdiri atas virus, bakteri, fungi, alga, protozoa. Klasifikasi organisme dibagi atas dua. Ini untuk perbedaannya sel dari prokaryotik dan sel eukaryotik. Nah, selanjutnya kita bahas tentang faktor lingkungan pertumbuhan mikroorganisme. Yang pertama, suhu, yang kedua pH, dan ketiga Oke, kita lihat dari suhu. Jadi suhu rata-rata ya, suhu optimum untuk organisme bisa hidup itu kisaran dari berapa? Suhu optimum agar setiap organisme itu bisa hidup. Minus 5 sampai 80 derajat Celcius. Selanjutnya untuk pH-nya
dengan pertumbuhan mikroorganisme. Kenapa? Pertumbuhan dan perkembangan biakan. Iya, kenapa? Nah, kemudian di tabung tertutup dia tutup dengan menggunakan kain agar makhluk hidup tidak ada yang mendekati percobaan ini atau daging ini. Nah, apa yang dia temukan bahwa ulat ya yang ada di dalam daging busuk ya adalah larva yang berasal dari telur lalat. Kan terbuka kan, otomatis lalat bisa masuk dan bertelur ya di dalam daging tersebut. Jadi dari larva tersebut dari telur tersebut akan mengeluarkan organisme lainnya seperti ulat. Kemudian ada penelitian lainnya pada tahun 1713 sampai 1781 oleh John Needham ya, dengan melakukan percobaan meletakkan daging yang sudah direbus di dalam toples tanpa tutup, kemudian muncul koloni. Jadi dia menemukan tadi kan ada larva toh? Ya. Penemuan dari Needham kan? Ya. Nah, oleh John Needham dia teruskan lagi. Dia mempercayai bahwa teori yang dinyatakan oleh Needham itu benar, bahwa makhluk hidup itu berasal dari yang hidup. Ya kan? Jadi dia perkuat dengan dia melakukan percobaan menggunakan toples dan daging dimasukkan di dalam toples. Hasilnya adalah ada muncul koloni, ada jamur. Ya. Selanjutnya, sehingganya kesimpulan dari teori dan yang diungkapkan oleh John Needham ini adalah udara adalah sumber dari organisme. Selanjutnya, ini teori dari Louis Pasteur pada tahun 1822 sampai dengan 1895, yakni percobaannya apa? Percobaannya yaitu dengan memanaskan air kaldu. Ini percobaannya ya. Jadi hasilnya apa? Dia memanaskan air kaldu dalam botol yang ada leher angsanya, ya, sehingga debu udara itu kan akan terperangkap di dalam leher, ya kan? Sehingganya secara tidak langsung dia lebih cenderung cocok dengan teori dari Needham tadi dan membantah dari teori Anthony van Leeuwenhoek ya. Setelah kita melakukan diskusi tadi ya, kemudian materi yang saya sudah jelaskan ya, sudah paham? Ya. Masuk pada kesimpulan materi pada hari ini ya. Ada yang bisa menyimpulkan materinya hari ini? Itu saya. Jadi perkenalkan, nama saya Diaryan Yusman. Di sini saya akan menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu mikrobiologi merupakan salah satu cabang ilmu biologi di mana mikrobiologi tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikros yang artinya kecil atau unik, dan bio yang artinya hidup, dan logos yang artinya ilmu. Jadi mikrobiologi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup atau jasad unik. Kemudian ruang lingkup mikrobiologi tersebut mencakup sejarah penemuan mikrobiologi, kemudian macam-macam mikroorganisme, struktur, fungsi, dan pertumbuhan. Kemudian peranan mikroorganisme tersebut ada yang berperan menguntungkan dan merugikan, di mana peran yang menguntungkan di situ terdapat pada biasanya pada peran makanan. Ada fermentasi, protein sel tunggal, kemudian ada pengendalian hayati, biodegradasi. Kemudian pada peran yang merugikan tersebut biasanya contohnya pada Staphylococcus aureus dan Escherichia coli, di mana itu menyebabkan kematian pada lalat. Sekian dari saya, terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk saudara Dwi. Perkuliahan kita akhiri ya. Ya. Jadi sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.